Hai guys, balik lagi sama kita. Rame nih, nambah satu orang. Ada Dewo yang bareng kita hari ini mau ngebahas tentang Squid Game. Asik. Squid Game itu yang lagi rame ya dibicarain. Series yang lagi rame dibahas. Oke, mau ngobrol dari mana nih? Kita kan kontennya biasanya kita psikologis, ngebahas psikologis yang berkaitan dengan terjadi belakangan ini, terus terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kan lagi ramai tuh Squid Game. Okay. Nah kita membahas Squid Game dari sisi psikologisnya. Ya. Oke, siapa duluan nih? Jadi gini, dimulai dari saya jadi soal cerita mengenai Squid Game gitu kan ya. Mungkin teman-teman udah pada nonton beberapa ya mengenai si series Squid Game gitu kan, di mana menceritakan beberapa orang yang memperebutkan hadiah uang gitu kan ya. Uang. Nah, uang ini terkait dengan apa dalam kehidupan psikologi nih? Kalau di psikologi itu ada 5 nih, menurut si Maslow. Apa tuh ya? Hierarkinya. Satu, kebutuhan fisiologis. Mana itu ya tentang kebutuhan dasar lu deh sebagai manusia. Makan, minum, tidur dan lain-lainnya. Dua, rasa aman. Rasa aman apa aja sih sebagai manusia? Rasa aman, punya security, lu tempat tinggal ada. Betul. Lu mau ngapain aja bisa. Iya. Nggak punya utang apa-apa, bebas. Mau bebas dari hutang, Bebas termasuk dari hutang. 3, setelah itu lu apa? Sosial. Rasa cinta, Hubungan sama keluarga, orang lain. pasangan, anak. Keempat adalah harga diri. Tentang harga diri. Yang kelima itu ada aktualisasi diri. Oke. Aktualisasi diri, kayak gimana tuh aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu jadi ketika lu udah mau ngapa-ngapain aja lu udah nggak peduli lagi. Lu nggak akan peduli tentang harga diri lu seperti apa nantinya, udah bebas lepas. Oh, ngelakuin apa aja gitu. Ya. Nah, kan di film Squid Game ini kan ada di awal-awal episode kan ya kan, mereka kan diundang tuh dapat kartu ya kan, kita dapat kartu yang warna coklat lah ya, warna coklat ya. Ada undangan segitiga, bulat sama kotak ya kan ya, lambang Squid Game. Undangan, mereka hadir kan di game pertama ikut tuh yang lampu merah hijau, lampu merah sama hijau. Oh iya. Ya kan ya, kalau yang gerak ditembak mati kan ya, segala macam. Kan di episode tersebut kan mereka voting tuh. Iya, voting. Sorry. Yang mana mau lanjut apa enggak? Sorry, kejauhan. Sebelumnya kan orang mau ikut acara itu karena ingin memperebutkan hadiah uang. Oke. Ditawarkan untuk ditawarkan mau nggak ikut main ini, kalau bisa kalau mau ikut main ini nanti ada hadiahnya uang gitu. Betul, uang gitu, ditawarkan uang segala macam. Datang tapi mereka belum tahu nih resikonya dari permainan ini kan. Cuma tahu hadiahnya doang. Semua dijemput. Permainan pertama dimulai tuh yang masalah yang lampu merah lampu hijau. Yang lagi ngetren tuh yang boneka muter, ya muter kan kepalanya. Muter kepalanya kan ya, serem kali lah itu macam itu, muter-muter kali itu. Ya kan. Kepala muter, kalau yang gerak pas lagi dibilang lampu merah ditembak ya kan ya. Kan kayak macam-macam permainan di Indonesia ya, main apa? Tak benteng. Bentengan. Kalau di Indonesia bentengan lah ya gitu kan. Bentengan. Kalau di sana main apa? Saya nggak tahu bahasa Koreanya kan. Kayak main bentengan. Nah, resikonya kan ketika gagal dari permainan itu kan mati. Ditembak mati. Bahasa kan dieliminasi. Eliminasi. Tapi orang nggak tahu eliminasinya apa. Ternyata eliminasinya dengan tembak mati gitu kan ya. Oh, terus bentar gue potong. Itu matinya mati beneran. Kalau di film kan mati beneran. Itu cukup gore lah bagi film-film. Itu benar-benar darah banget gitu kan ya. Tidak disensor-sensor, bak gitu darah semua. Nah, di akhir sesi kedua yang pemenang-pemenang di game pertama. Ini game pertamanya selesai nih, udah para pemenang nih. Para pemenang akhirnya tahu, oh ternyata resikonya dari permainan ini adalah dibunuh gitu kan ya, terbunuh kan gitu. Akhirnya mereka voting. Yang suara terbanyak voting untuk dilanjutkan lagi atau tidak. Lanjut untuk ke permainan berikutnya atau tidak ya kan ya. Tapi setiap permainan ada proses itu ya, kayak lanjut apa enggak. Enggak, tergantung. Hanya sekali itu aja. Enggak, tergantung mereka mau ke voting apa tidak gitu kan. Si pemain bisa mengajukan voting gitu loh. Untuk melanjutkan permainan apa tidak. Tapi kalau orang yang tidak mau melanjutkan permainan akan dieliminasi. Kalau sendirian tidak ingin melanjutkan permainan, dia dieliminasi seperti itu. Dan itu mati gak dia? Apa Karena dia voting tidak,
dieliminasi dia. Enggak. Dieliminasi. Kalau pada saat voting Dia tidak. keluar aja atau dibunuh? Kalau pada saat voting tidak dibunuh, kecuali misalkan dia tidak mau ikut permainan. Berarti dia keluar permainan gitu. Tidak mau ikut, misalkan ada game kedua gitu kan. Saya nggak mau ikut permainannya. Itu langsung dieliminasi. Eliminasi itu dengan dibunuh atau dia keluar gitu aja? Dibunuh. Dibunuh Pasti, juga? Pasti dibunuh. Kecuali voting. Kalau voting kan lihat yang milih stop sama oke nggak berpengaruh. Karena hasil votingnya menyebutkan kalau berhenti. Ini kan memilih banyak untuk berhenti. Kalau paling banyak berhenti berarti dia stop gamenya. Akhirnya mereka dipulangkan tuh ke kehidupan nyata. Oh, ini yang pertama kali ya? Yang pertama kali tuh setelah game pertama. Setelah dipulangkan mendapatkan realita kehidupan. Kan orang-orang itu pada tertarik untuk mendapatkan uang kan awalnya kan, memperebutkan uang. Terus tahu resikonya apa kematian. Iya. Akhirnya mereka kayak sorry itu saya bilang pengecut lah. Takut. Terbentuk realita kehidupan di habis itu akhirnya mereka join lagi tuh. Menurut dari teori Maslow itu masuk ke dalam hal apa itu kayak gitu tuh. Setelah dia setelah mereka kembali lagi ke kehidupannya, apa sih yang mendorong mereka gitu loh? kemudian dia ikut lagi gitu. Iya. Itu pertanyaannya, kenapa mereka udah tahu resikonya dibunuh tapi kenapa tetap mereka balik lagi ke games itu untuk mengikuti game berdasarkan itu? si teori Maslow itu gitu. Jadi kalau dari Maslow sendiri ya kita juga nggak bisa tahu lah ini masuknya kayak 1, 2, 3, 4 atau 5 karena pesertanya tersebut pasti punya motif yang melatar belakangi dong. Oh, motif. Nah, motifnya apa dulu nih? Motivasi. Ya. Masuk ke motivasi berarti. Kalau dia untuk kebutuhan dasarnya, kita hidup, wah gue nggak punya makan buat besok nih, gue nggak punya duit, gue nggak tahu besok mau makan apa, gue nggak tahu mau minum apa, otomatis dong ikutlah buat biaya hidupnya dia nih sehari-hari. Oke. Ada lagi motifnya, gue buat bayar utang. Bayar utang, ada tuh yang bayar utang. Berarti yang kedua berarti dong, rasa amannya dia nih. Lu punya utang nggak? Pernah nggak? Ada utang. Hidup lu merasa aman nggak selagi ada utang? Oh tidak. Nah, Bisa gelisah. Betul, geli-geli basah. Satu yang melatar belakang itu bisa. Biar mereka save gitu ya. Iya. Ada dari utang ini gitu. Save dan juga lu ngutang pasti buat diri lu sendiri atau ada tujuan lain nggak sih? Untuk melindungi keluarga lu. Iya bisa itu. Nah, itu kan juga bisa naik lagi ke 3 nih nanti. Oh, saya pernah ngutang buat jalan sama pacar. Wah ya, di 3 kan juga itu pasangan. Oh, 3 pasangan. Pasangan, Waduh. keluarga, pasangan. sosial, kehidupan sosial. Oh iya. Bisa. Ah. Dan 4, ketika lu punya hutang lunas semua, keluarga lu udah aman, Iya. lu pede gak menjalani hidup? Harga diri lu naik gak? Oh iya dong. Lu sebagai laki-laki. Itu bisa di 1, 2, 3, 4. Iya, masuk 4. Kalau yang kelima mungkin kita bisa lihat di motifnya game itu dibuat. Kenapa game itu dibuat? Kenapa game itu dibuat? Game itu dibuat. Karena lu buang-buang duit, coy. Iya benar. Tunggu, gue mau nanya. Apa? Hadiahnya berapa? Total Hadiahnya? itu 4,5 miliar won lah, sekitar 456 miliar won. Berapa rupiah? Jangan dihitung lah ya. Ibarat kata saldo di BCA saya langsung penuh, sok gitu langsung penuh. Banyak. Berarti kan kita nggak tahu nih motifnya apa. Mungkin sudah yang kelima yang buat aktualisasi dirinya dia. Yang kelima yang buat ya. Nah, berarti balik lagi pertanyaan saya berarti kan ya. Berarti orang yang mau ikut game lagi karena udah tahu resikonya kematian. Iya. Karena motif-motif yang berbeda. Motif-motif yang berbeda. Ada kebutuhan dasar, ada masalah rasa keamanan ya berarti. Terus ada yang apa? Rasa keamanan? Sosial. Cinta Pasangan, untuk menaikkan keluarga. harga diri. Terus itu menaikkan harga diri juga. Oh, berarti Bisa. motifnya bermacam-macam. Emang karakter bermacam-macam di peserta Squid Game itu loh. Gimana? Contohnya? Kayak tadi yang masalah hutang. Kan ada yang berinvestasi gagal investasi. Untuk bayar utang miliaran Rugi jadi uang. Terus ada yang untuk kehidupan pribadi tuh si karakter yang nomor 456. Kalau dia yang karakter nomor 456 untuk tujuan untuk membiayai kehidupan anaknya. Anaknya udah divorce nih, di divorce. Istrinya ngasuh anaknya dan nikah lagi mau pergi ke Amerika gitu loh. Dia butuh biaya untuk ngidupin. Ibu kata di pengadilan saya sanggup membiayakan anak saya gitu loh. Iya, buat ngidupin anaknya kan? Hidupin anaknya. Berarti kan itu udah level sosial berarti kan dia. Iya, sosial. Bukan sosial kan nggak sebatas Kalau Anda tadi harga diri. apa? Biar bisa ketemu pacar. Itu masih jalan 3, apa. pasangan. Pasangan. Kan saya Tapi harga diri lu juga dong di depan pacar. belum mikir harga diri. Biar bisa ini bayarin. Nggak kan butuhnya kasih sayang. Saya berutang demi pacar saya. Pacar saya berutang buat jalan dengan Anda. Mohon maaf, Anda punya pacar?
Dulu. Oke, lanjut. Nah, Anda yang cerita, saya yang haus. Ini apa ini? Ini Yo Jelly, Bro. Yo Yo Jelly. Jelly. Enak gak? Enak, manis. Boleh coba? Coba enak. Tadi gua udah habis 1 botol. Satu botol. Tuh, rasa blueberry udah habis. strawberry. Ini rasa vanilla latte. Oh, vanilla latte. Coba kita cobain dulu. Silakan. Gimana, enak gak? Enak. Enak guys. Enak, guys. Bisa dipesan, guys. Bisa dipesan. Kalau mau pesan gimana? Ada di bawah. Di kolom deskripsi dicek ya. Kolom deskripsi. Juga tambahan nih, kalau dingin enak banget pasti. Enak banget. Enak. Nah, kalau kita minum Yo Jelly berarti kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Dasar. Yaitu dengan minum, haus. Iya. Tuh. Ya lanjut lagi tadi gimana? Tadi sampai mana? Oh iya kan jadi di force tuh membiayai kehidupan anaknya. Kehidupan anak. Berarti kan di level 3 ya? 3. Nah, karena kebutuhan paling dasar kan cuma lapar apa? Makan minum. minum. Hawa nafsu kan Iya. ya, Hawa cuma nafsu. seksual kan ya. Itu dari peserta itu saya tonton nggak ada tuh yang gitu tuh. Karena minimal untuk bayar hutang, dia berjudi gitu kan ya. Rata-rata Pernah. membutuhkan uang ya. Iya, berhutang di kasino gitu kan segala macam Pak. Mostly karena perkara uang gitu. Kecuali si bapak yang 456. Nah, ada karakter satu Apa itu? yang ini agak spoiler nih ya kalau buat yang belum nonton. Kakek 001, kakek Ilnam. Oh, kakek 001. Kakek 001, kakek Ilnam. Mungkin akan kita bahas di video berikutnya karena dia kan mengenai kita bahas akan mengenai aktualisasi diri gitu loh. Berarti ini para peserta di 1, 2, 3, 4 mungkin ya? 1, 3, 4. Karena kita sedikit bocorin ya, karena kakek Ilnam adalah si pembuatnya. Pembuat gamenya. Berarti ya, mungkin dia ada di fase yang kelima tadi, Iya, dari bisa teori jadi. Maslow. Iya, Terus ada betul. aktualisasi diri. Oke, nah Dewa mau ada yang mau tambahin lagi? Enggak ada, udah cukup. Ya cukup ya. Berarti kalau gitu untuk teman-teman sekalian tunggu part 2-nya mengenai Squid Game. Kita akan bahas Squid Game dengan aktualisasi diri di part kedua. Iya. Ditunggu ya. Jangan lupa like Subscribe and share. dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada bahasa-bahasa yang mau dibahas lagi, tinggal komen di bawah aja ya. Dan tidak menjanjikan solusi untuk kalian. Insya Allah.